uhila amada Habil ila kapshin ahsan ma fi ghanamihi. Jadi yang dipersembahkan Habil itu adalah kambing jantan yang paling baik, ahsan fi ghanami, jadi dari antara kambing-kambingnya. Faqarrabahu wa admaru fi nafsi ridallahu taala. Jadi dia mempersembahkan yang paling baik dan hatinya ikhlas. Saya ingin mempersembahkan kurban saya ke Allah itu dengan hati ikhlas. Berarti dipilih dari apa yang dimiliki, dari yang baik-baik. Ahsana ma indahu. Wa Qabil qarraba arda'u qamhi. Kalau Qabil itu yang dipilih gandum-gandum yang jelek. Indahu fawadu'a qurbanahuma ala jabalin. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau adiknya itu yang dikorbankan dengan niat yang tulus, dengan menyembunyikan keikhlasan hanya mengharap ridhonya Allah, terus yang dipilih barang-barangnya yang terbaik, akhirnya menjadi persembahan kepada Allah. Sedangkan Qabil sebaliknya, yang dipersembahkan justru yang buruk, arda'u qamhin. Jadi gandum-gandum yang buruk, jadi yang banyak kutunya atau macam-macam, yang maksudnya itu yang tidak layak atau yang tidak bagus. Nah, akhirnya kurban mereka ditaruh di atas gunung ala jabalin tsumma Adam. Kemudian Adam berdoa. Berdoa maksudnya siapa salah satu mereka yang diterima? Apa diterima semua? Apa yang diterima itu Qabil saja atau Habil saja? Da'a Adam, akhirnya berdoa kepada Allah. Fanazalat minas sama. Nah, jadi akhirnya ukuran diterimanya kurban itu turunnya api dari langit. Nazalat minas sama nar, api. Fa'akalat kurban. Jadi turun api dari langit kemudian memakan kurban. Jadi membakar dia kurban. Jadi kalau yang terbakar oleh api itulah yang diterima kurban. Fa'akalat kurban Habil. Nah, yang kena api, yang dimakan api itulah adalah kurbannya Habil. Walam takul kurbana Qabil. Nah, sedangkan kurbannya Qabil itu tidak termakan api. Faqadiba Qabil, jadi marah Qabil itu. Ala Habil, atas saudaranya Habil. Wa admaro li akhil hasan. Jadi akhirnya menyimpan rasa hasud, rasa benci, rasa iri. Ila anna ata Adam alaihi salatu wasalam ila Makkah li ziyaratil baiti wa qaba anhuma faqasada Qabil Habil wa huwa fi ghanami wa qala laqtulannaka. Jadi Qabil itu punya niat di hatinya akan membunuh saudaranya ketika Adam dan Hawa tidak ada di tempat. Jadi menunggu ziarah ke Mekah dia. Ziarah maksudnya ziarah ke Ka'bah. Berarti adanya Ka'bah semenjak Nabi siapa? Nabi Adam itu sudah ada Ka'bah. Cuman bentuknya gundugan ya. Sampai menunggu Adam dan Hawa itu pergi ke Ka'bah. Sampai menunggu mereka berdua tidak ada, jadi niatnya si Qabil ingin membunuh Habil. Wa qala laqulannaka, saya sungguh akan membunuh kamu. Qala Habil, lima taqtuluni. Jadi Habil menjawab, kenapa kamu mau membunuh? Qala innallaha qabala qurbanak. Jadi karena Allah itu menerima kurbanmu, warodda qurbani, dan menolak kurbanku. Wa turidu antangkiha ukhti al hasanah, dan kamu ingin menikahi saudara kembarku yang cantik. Wa angkihu ukhtaka, dan adzamimah, dan aku menikahi saudara kembarmu yang jelek, adzamimah. Fayatahaddatsan nas annaka khairun minni. Jadi kalau saya menikahi saudara kembarmu yang jelek, kamu menikahi saudara kembarku yang cantik, ntar orang-orang itu akan berbicara bahwasanya keturunanmu lebih baik dibanding keturunanku. Fayafkharu waladaka ala waladi, dan akan membanggakan anak keturunanmu dibanding anak keturunanmu. Berarti karena keturunanmu itu baik-baik, sedangkan keturunanku jelek-jelek. Nah, itu anggapan Qabil. Tapi anggapan itu belum tentu benar. Wa qala Muhammad bin Ishaq an ba'di ahli ilmi. Jadi Muhammad bin Ishaq dari sebagian ahli ilmu,
fil kutubil ula, dalam kitab yang pertama, inna Adam alaihi salatu wassalam kana taghsha Hawa fil jannah qabla ayyusibal khati'ah. Jadi waktu Adam dan Hawa berkumpul dengan Siti Hawa, maksudnya sebelum terjadi kesalahan ya, sebelum terjadi kesalahan memakan buah atau mendekati buah khuldi itu, ayyusibal khati'ah fahamalat biqabil. Jadi Hawa ini, Siti Hawa itu hamil. Wa ukhti, jadi hamil. Jadi kan Siti Hawa tuh biasanya kalau hamil itu biasanya dua bayi. Berarti yang hamil berarti dia mengandung siapa? Qabil dan Iklimah berarti. Walam tajid alaihi ma wahaman. Jadi diceritakan di sini, jadi mengandungnya di surga ya. Jadi mengandungnya di surga, dia tidak pernah ngidam. Walau wasoban, tidak merasa sakit. Walau tolakon, jadi ketika lahir berdua ini sampai melahirkan, kan biasanya kalau orang melahirkan sakit ya. Kalau ini tidak ya. Ini menurut cerita Muhammad bin Ishaq, Nabi Adam sama Siti Hawa melanggar, mendekati pohon yang terlarang. Akhirnya Allah turunkan ke bumi. Wa kana rajulu minhum yuzawwiju ibnatahu li ayyi akhwatu sya'a ghairu tau'amu alladhi waladat mau. Jadi maksudnya di sini itu Qabil dia lahir bersama Iklimah, Habil lahir bersama Labuda. Berarti Qabil harus menikahi saudara Habil. Siapa? Labuda. Berarti Habil menikahi Iklimah. Jadi saudara kembarnya Qabil. Akhiran Qabil dan Habil. Jadi kalau Qabil menurut waqala Muhammad bin Ishaq an ba'di ahli ilmi, dia Qabil dan Iklimah dia lahirnya di surga. Cuman Habil dan Labuda lahirnya di bumi. Setelah Allah turunkan Adam dan Hawa ke bumi. Wa kanat Iklimah ahsan min Labuda. Jadi adalah Iklimah itu lebih cantik dibandingkan Labuda. Wa balagha Adam alaihi salatu wasallam dalika wa radiya Habil. Jadi hukum Allah tadi itu disampaikan kepada mereka berdua. Wa radiya Habil, dan Habil itu ridho. Wasakhito Qabil, dan Qabil itu marah. Wa qala hiya ukhti wa ana haqqu biha wa nahnu min auladil jannah. Dia Iklimah itu saudariku, saudari kembarku, dan kita lahir itu di surga. Kita itu anak-anak surga. Wa huma min auladil ardi, dan dia berarti Habil dan Labuda min auladil ardi, jadi anak-anak bumi. Ila akhirin, jadi sampai selesai. Jadi memang kalau Habil itu menerima, cuman kalau Qabil dia menolak sampai marah, sampai terakhir di dalam surat Al-Maidah tadi sampai ingin membunuhnya. Nah itu dia. Berarti menunjukkan bahwasanya Qabil itu tidak terima karena dia ahli surga, lahirnya di surga, sedangkan Habil lahirnya di bumi. Dzakara fil akhbar anna Hawa kanat talidu li Adam alaihi salatu wassalam. Jadi di dalam cerita sesungguhnya Hawa itu dia melahirkan anak Adam fi kulli batnin gulaman wa jariyah. Jadi pada waktu hamil biasanya itu ada dua anak. Satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Gulaman wa jariyah. Fa kana jami'u ma waladatu arba'ina waladan. Jadi ada dalam cerita itu sampai dia melahirkan 40 walad. Jadi 40 anak. Fi ishrina batnan. Berarti hamilnya 20 kali. Berarti punya putra putri berapa? 40. Fi ishrina batnan. Jadi hamilnya 20 kali dia. Awalum Qabil wa ta'amat Iklimah wa akhiruhum Abdul Mughith wa ta'amatu, dan saudari kembarnya Ummah Al-Mughith. Jadi yang pertama itu Qabil, kemudian yang terakhir namanya di sini diceritakan Abdul Mughith.